Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara, saya akan mengajak saudara sekalian untuk membaca satu bagian Alkitab dari Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 9a. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, bersyukur di tengah masalah. Saudara, 38 tahun, seorang lumpuh menunggu goncangan air kolam Betesda. Tetapi ia selalu terlambat untuk masuk ke kolam itu, karena tidak ada orang yang menolongnya. Semua orang yang ada di situ berebut untuk saling mendahului. Tidak ada orang yang mau mengalah, sehingga ia tidak dapat kesempatan untuk sembuh. Ketika Yesus lewat di sisinya, ia bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Ia menjawab, "Tuhan, tidak ada orang yang menolongku ketika air kolam itu tergoncang." Karena keadaan, ia tidak sembuh. Ia tidak melihat jalan lain untuk menjadi sembuh. Yesus punya banyak cara untuk memberi kesembuhan.
Dengan perintah Tuhan untuk bangun dan mengangkat tilamnya, ia dapat berjalan dan sembuh. Banyak orang yang melihat masalah hanya dari satu sisi saja, hanya dari sisi dirinya saja. Aku begini karena dia, karena orang tuaku, karena saudaraku, karena temanku, dan sebagainya. Aku susah karena ini dan itu. Masalah tidak harus kita sesali, dan kita cari siapa yang menyebabkan masalah ini muncul. Tetapi bagaimana kita dapat tetap bersyukur di tengah masalah kita? Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kadang-kadang kita merasa bahwa masalah akan menghancurkan diri kita. Tetapi beberapa waktu berlalu, kita baru dapat melihat ternyata masalah itu mendatangkan sesuatu yang baik buat kita. Allah mendatangkan kebaikan buat kita melalui segala sesuatu. Artinya, bisa melalui hal-hal yang kita sukai maupun hal-hal yang tidak kita sukai. Oleh sebab itu, seharusnya kita tetap dapat bersyukur di tengah-tengah hal-hal yang tidak menyenangkan, karena Tuhan selalu memberi yang terbaik buat kita. Saudara, mari kita mendoakan untuk pemerintah agar Tuhan memberi hikmat untuk dapat mengatasi masalah virus corona di Indonesia. Mari kita berdoa. Mari kita juga mendoakan rumah sakit, para dokter, dan para medis yang menangani para penderita COVID-19 agar Tuhan memberi pertolongan, perlindungan, kekuatan, dan kesehatan yang baik. Mari kita berdoa. Mari kita juga mendoakan para penderita COVID-19 agar dapat disembuhkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami. Sertai, berkati, dan lindungi juga diri kami bersama dengan seluruh keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.